145 berarti per 1 menit tadi ketemu 24 ya, mendekati ke 145. Tapi kalau ibu terlatih nggak apa-apa sampai 25, tapi jangan lebih lagi ya. Ya itu target untuk latihan. Nah tapi harus sampai, jadi nanti tingkat kesegarannya, kebugarannya, tentu tingkat kesehatan. Jadi salah kan, Pak saya usianya 30, berapa harus cari targetnya? 200 kurangi 30, sisanya 170. Bagi ibu kami yang usia 30 tahun harus cari target sampai 170. Jadi mudah-mudahan yang mendekati ke 170. Boleh nggak 29? Kalau terlatih boleh, tapi kalau tidak terlatih cukup 28 bagi usia ibu kami yang 30 tahun ya. Jadi insya Allah nanti akan tercapai target. Tapi kalau sampai, angkat saja ibu kakinya 20 cm, tangan digoyang dari arah ke belakang arah dagu. Semakin bergerak cepat ibu-ibu, jantung ibu bapak akan cepat pula ya. Jadi semakin gerak cepat, jantung ikut cepat. Sama halnya mungkin pada saat kita jalan ada gugup mencar-mencar kita, kalau pasti cepat jalan cepat, ikut cepat juga ya. Nah ibu sekalian, kemudian pada saat calling down tadi sudah ditarget, turunkan kembali agar supaya apa? Tidak terasa. Pak Sugiana dari teman-teman jantung sehatnya, jajaran dari Dinas Pariwisata, Pak Sekretaris dan Bidang Olahraga, serta jajaran dari Coca-Cola Amatil Indonesia yang pada hari ini adik-adik sekalian juga yang saya banggakan dan saya cintai. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka merayakan event Cup Kick dari Coca-Cola Amatil untuk program CSR-nya. Mudah-mudahan program ini berjalan terus, dan program ini sangat kita apresiasi di pemerintah Kabupaten Bekasi. Mohon maaf, sambutannya baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tahalu bil qab wa tanfaruju bihil qurab wa tu'da bihil qawaid tunalu bihil qurab wa husnul khawatim wa tusqa gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasim bi adadin kulli ma'luman ilak. Bapak yang berbahagia yang tadi sudah saya sebutkan, pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas program CSR ini dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pelatihan anak usia dini yang bertujuan memasyarakatkan olahraga, menjaring bibit atlet potensial, meningkatkan kesehatan, kebugaran, serta meningkatkan prestasi olahraga bagi anak-anak di umur 12 sampai 17 tahun. Adik-adik peserta pelatihan sepak bola Cup Kick yang saya banggakan, penyelenggaraan program pelatihan serbaguna gratis bagi anak-anak ini merupakan program dari PT Coca-Cola Amatil Indonesia yang kita kenal dengan program CSR-nya. Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi sangat mendukung adanya program ini, dan mudah-mudahan program ini tetap berlanjut di hari-hari yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk sambutannya Pak Agus Trihono. Selanjutnya kita akan ingin mengundang Bapak Riksen Dayan, HR Operations Manager ke atas panggung juga, dan Pak
Agus juga untuk ke atas panggung. Baik teman-teman, kita secara resmi akan menyerahkan botol gratis dari Coca-Cola untuk rekan-rekan di Kabupaten Bekasi, khususnya kepada Pak Agus. Tahan Pak. Yang saya hormati Pak Agus dan jajaran dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, kemudian juga Pak Sudiana dari Klub Jantung Sehat, beserta ibu-ibu yang sudah tadi pagi menyemarakkan acara kita dengan senam jantung sehatnya. Juga kepada para peserta yang saya hormati, peserta pelatihan dan yang saya cintai, adik-adik peserta untuk Kick. Hari ini kita akan mulai aktivitas kita. Ya, saya yakin ini bukan satu-satunya hari di mana kita bisa bertemu bersama untuk memulai pengembangan dunia persepak bolaan di Indonesia. Masih pada semangat ya adik-adik ya? Oke, kalau saya sebut semangat pagi, adik-adik teriak pagi gitu ya? Semangat pagi! Semangat pagi! Nah, harusnya seloyo apapun yang di depan, yang di sini tetap semangat ya, bisa ya? Semangat pagi! Semangat pagi! Itu baru sepak bola ya. Jadi terima kasih buat semua yang hadir di sini. Acara ini tidak mungkin terselenggara kalau hanya Coca-Cola sendiri yang bertindak. Namun dengan adanya kerjasama dengan rekan-rekan dari pemerintahan, maka kita akan dengan penuh keyakinan bisa menyelenggarakan acara ini. Acara ini tidak hanya ada di Bekasi, tapi ada di 10 kota di Indonesia. Ya, diselenggarakan kepada 1.280 peserta pelatihan sepak bola untuk adik-adik yang berada di usia 12 sampai 17 tahun. Dan juga tidak hanya para pemainnya, ada 100 pelatih yang akan mendapat program train the trainer. Kita harapkan dalam waktu sekian tahun ke depan kita akan menjadi lengkap, memiliki bibit-bibit ya. Tahun ini 1.280 dan bibit-bibit pemain dan juga bibit-bibit pelatih di mana ada 100, jadi sekitar 10 orang per kota. Kita juga bersyukur bahwa kota Bekasi menjadi salah satu yang terpilih, sehingga saya sudah boleh bermimpi ya adik-adik ya, suatu saat akan ada pemain sepak bola terkenal berasal dari Bekasi. Masyarakat yang ada di Cibitung ini bahwa semuanya sudah mendukung, termasuk juga dari kecamatan, dari Koramil, Babinsa ya. Dengan keyakinan penuh saya sampaikan bahwa kita akan melakukan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dan saya tutup dengan ucapan semangat pagi. Selanjutnya kita akan kick off untuk simbol untuk memulai acara hari ini. Jadi saya mengundang Bapak Riksen, Bapak Parka, Bapak Sugiana, Ibu Nurlida untuk ke gawang sebelah, karena kita akan secara simbolis menendang bola ke dalam gawangnya untuk menandakan kita memulai acara hari ini. Kasihan dong tuh bocah. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih. Bingung gimana? Bingung. Bagaimana Pak tanggapan Bapak dengan niat dari PT Coca-Cola ini untuk memajukan sepak bola di Kabupaten Bekasi, Pak? Ya, terima kasih. Karena ini kegiatan rutin Coca-Cola ya, yang mana bahwa kegiatan ini memang kegiatan yang sangat positif, terutama untuk
membina dengan pada akhirnya menjaring bibit-bibit potensial sebagai atlet andal nantinya untuk membawa nama baik kabupaten, khususnya untuk Coca-Cola. Dan ini program yang sangat baik dalam rangka untuk memajukan khususnya olahraga di bidang sepak bola. Dan untuk itu kegiatan ini kita berharap untuk terus dikembangkan ke depannya sehingga pada akhirnya terbentuklah ya satu klub yang handal yang nantinya juga memang bisa berbicara baik di tingkat wilayah, regional, di tingkat untuk di provinsi, nasional, bahkan tidak menutup kemungkinan kita juga akan tergali satu potensi yang merupakan mutiara terpendam yang nantinya akan menjadi pemain nasional bahkan internasional. Dan itu sudah dibuktikan beberapa kali kegiatan seperti ini memunculkan pemain-pemain yang handal yang memang tentunya ini harapan kita bersama. Dengan kegiatan seperti ini atas nama pemerintah Kabupaten Bekasi kami mengaturkan terima kasih kepada Coca-Cola yang sudah membuat kegiatan ini sebagai kegiatan yang sangat positif, dan kita berharap tentunya juga bukan hanya di cabang sepak bola saja, mungkin cabang-cabang olahraganya juga harus terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan ke depan mungkin cabang-cabang yang lain ya Pak ya, artinya bukan hanya sepak bola, mungkin bola voli gitu kan, yang tentunya olahraga ini yang memang diminati oleh masyarakat khususnya untuk zona 1 di wilayah di mana perusahaan itu berada gitu kan, katakan ring 1, dan ini merupakan salah satu kegiatan yang memang juga dinilai dari CSR Pak ya, dan CSR ini memang harus dirasakan oleh ring pertama dulu, ring pertama di mana perusahaan itu berada. Nah sekarang di bidang olahraga mungkin bidang pendidikan juga sudah berlangsung, dan sekarang bidang olahraga ini kan kegiatan yang rutin. Nah tentunya sekali lagi kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi terhadap Coca-Cola yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang sangat positif ini khususnya di bidang sepak bola. Dan alhamdulillah memang ya olahraga cabang olahraga sepak bola ini sangat diminati tentunya untuk Kabupaten Bekasi khususnya di wilayah perusahaan itu berada. Terima kasih, dan tentunya sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Coca-Cola untuk menyelenggarakan kegiatan dalam rangka Koktiks yang tahun program 2015. Berbicara persepak bola di Kabupaten Bekasi, Pak, kita tidak akan bisa lepaskan dari Persikasi Kabupaten Bekasi yang pernah meraih juara Suratin. Bahkan beberapa warga Kabupaten Bekasi namanya sempat mendunia, seperti Maman Suryaman, begitu Pak ya, Nur Alim, Warta Kusuma. Bagaimana pembinaan sebenarnya di Kabupaten Bekasi yang saat ini sepertinya menurun, tidak menyumbang pemain ke tim nasional? Ya, nah kaitan relevansi dengan kegiatan seperti ini, baru tahun yang lalu kita menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Daerah ke-12 di Kabupaten Bekasi, di mana Pekan Olahraga Daerah ini satu wilayah Provinsi Jawa Barat, dan kegiatan ini cukup berhasil, cukup sukses, bahkan selain sukses memang di penyelenggaraan, di prestasi, dan satu cabang olahraga yang sangat diminati, bahkan itu menjadi juara kita, bahkan dapat medali emas. Dan ini tidak luput dari hasil sentuhan atau polesan dari pemain nasional orang Bekasi, yaitu Warta Kusuma. Dan untuk itu tentunya ini perlu ada pembinaan lagi untuk digiatkan lagi. Salah satunya adalah kita bagaimana nanti dari pemerintah Kabupaten Bekasi melalui dinas terkait, Dinas Pariwisata dan Olahraga, untuk terus mengembangkan ini, sehingga program-program ini pun tidak luput dari program mulai dari pembibitan sampai kepada program nantinya kita juga prestasi. Dan untuk di tingkat pelajar kita ada program yaitu Liga Pelajar, di mana Liga Pelajar ini sangat berjenjang dan itu berkelanjutan dari mulai tingkat sekolah, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan sampai nasional. Dan ini memang program yang harus terus dilanjutkan, sehingga tadi yang disampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan kita akan ciptakan lagi pemain-pemain nasional yang sudah mendunia, ya, yang tadi disebutkan ini seperti Nur Alim, Warta Kusuma, dan yang kemarin memoles tim Kabupaten Bekasi sampai mendapat medali emas, sampai juara lah. Dan sekarang beliau dipercaya untuk menangani tim Jawa Barat khususnya di dunia sepak bola. Untuk dari Coca-Cola sendiri Pak, tadi dikatakan bahwa ini adalah bagian dari CSR. Selain CSR dari sepak bola, apalagi yang diberikan PT Coca-Cola Amatir Indonesia dalam penggunaan CSR-nya untuk Kabupaten Bekasi Pak? Baik, jadi dalam beberapa waktu yang lalu kita juga sudah melakukan pelatihan pada masyarakat di zona 1 khususnya di sekitar
pabrik kita ada yang namanya bank sampah. Bagaimana kita mendidik rekan-rekan kita menjadikan sampah itu sebagai sesuatu yang berguna bagi kita. Nah, kemudian ada beberapa aktivitas lain, salah satunya adalah sepak bola. Apa yang ingin kita raih dalam penyelenggaraan ini adalah dua hal. Pertama, kita mau supaya Kabupaten Bekasi khususnya dan Indonesia secara umum bisa memiliki pemain-pemain handal yang membina. Sudah disampaikan bahwa keterampilan skill dalam bermain bola itu penting. Namun di sisi lain kita juga ada keinginan kuat dari kita bahwa event-event seperti ini bisa menjadi ajang pembentukan karakter bagi pemuda-pemudi kita. Kenapa kita mengarah kepada olahraga? Salah satu hal yang sederhana adalah bahwa khususnya sepak bola, olahraga ini adalah aktivitas yang peraturannya dipahami oleh pemain, penonton, dan segala macam orang. Sehingga kita yakin bahwa ini bisa sedikit memaksa kita untuk bisa taat pada peraturan. Karena kalau kita melanggar, orang tahu. Ini yang kita maksud dengan nantinya akan ada pembinaan karakter sehingga pemuda-pemuda, khususnya buat kami di Coca-Cola adalah teman-teman kita di zona 1 itu bisa menjadi pemuda-pemuda yang handal ke depannya, berkarakter kuat. Dan kita yakin bisa menjadi pemimpin-pemimpin baik di bidang olahraga maupun di bidang lainnya. Apakah dalam kegiatan ini diadakannya pemandu bakat Pak dari PT Coca-Cola? Ya, yang pasti kita mendatangkan beberapa pelatih nasional untuk juga tidak hanya melatih para pemain ini, tetapi juga ada nanti trainer. Artinya kita juga di 10 kota ini kita berharap akan muncul 100 pelatih yang terlibat dalam pelatihan ini. Harapan kita mereka akan menjadi pelatih handal nantinya yang akan membantu kita juga membina pemain-pemain kita dimanapun berada. Khusus di Kabupaten Bekasi, ini apakah hanya sekedar turnamen hari ini aja atau ada berkelanjutan? Bahkan mungkin PT Coca-Cola Amatir Indonesia membuat sekolah sepak bola di Kabupaten Bekasi, Pak. Sekolah sepak bola itu masih wacana, kita belum tahu kemana arahnya. Tapi kalau bicaranya acara seperti ini, saya yakin dengan kerjasama kami dengan pemerintah tempat kita akan berkelanjutan. Dan juga saya setuju dengan yang tadi sudah kita dengar bahwa mungkin kedepannya tidak hanya sepak bola tapi juga bisa melebar ke olahraga lainnya seperti voli, bulu tangkis. Mungkin latar belakangnya mau ke sebelah sana boleh nggak Pak?